Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Mungkin agak sedikit berubah beberapa episode ke belakang ya. Sebelumnya Bang Ogan itu udah mendahului ini. Kita balik ke format awal gitu ya Bro Ayung ya, dari zamannya video kesot gitu. Awal banget dan tadi baru ngecek kapan video itu tayang itu tanggal 19 Maret tahun 2021 atau udah 2,5 tahun yang lalu ya. Itu pertama kali ngobor. Yeah. Dan sempet gonta-ganti gitu ya, pindah tempat segala macam dan akhirnya kembali ke format yang awal seperti ini. Tetap dengan taplak yang ini nggak ganti-ganti, orangnya juga sama gitu. Oh, ada Bro Ogan nggak ada ganti-ganti. Itu aja sih. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya udah setia di Ngobor. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bro Ayung. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Tanya Pak kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru di samping kanan saya. Kita akan ngobrolin yang horor-horor. Betul. Ya, semoga kita masih tetap menghibur ya. Iya, betul. Di format awal ini. Bangku enak banget sebenarnya. Ini kursinya udah ganti kan Bro Ayu? Oh iya. Bukan yang lama. Bukan yang lama udah ya. Ganti ini. Cuman bentuknya sama. Bentuknya sama. Setelah hunting akhirnya ketemu. Baiklah. Ada cerita apa hari ini Bro? Baiklah, ini ada sebuah cerita yang sangat grace. Saya bilang sangat grace karena memang kejadiannya memang beberapa hari yang lalu. Jadi dialami seorang tetangga. Grass itu definisinya baru gitu ya? Iya, grass itu baru, bukan grass rumput. Ya. Iya. Jadi tetangga yang mengalami, sebut saja namanya, tolong dirahasiakan Mas. Iya kalem bahaya, aku bilang begitu. Karena dia itu medok banget. Iya. Jadi saya juga medok sama, cuman dia berbosnya ini Jati Barangan sana lah. Jadi barang ya? Iya, Jati Barangan sana. Jadi sebut saja namanya itu Warmo. Tapi nama asli ya jangan sebut saja nama ganti asli. Ganti aja. Disamarin. Disamarin namanya, yang asli disamarin. Jadi Karmo wis lah. Karmo. Iya, Karmono. Mas Karmo itu baru pulang Jakarta. Jadi seminggu yang lalu. Kalau saya pernah bukan mengantar dia menikah ya, tapi ketika baru awal-awal menikah sekitar 2 tahun yang lalu, lingak-linguk sebagai orang baru begitu ya, di kampung. Ya walaupun dia juga orang kampung, tapi kan di kampung baru, kampungnya istri butuh teman buat ngobrol. Kalau enggak dia pengen sosialisasi sama tetangga. Warmo bukan orang situ? Bukan, orang Jati Barang. Orang Jati Barang. Ngetes. Masih ingat atau enggak gitu? Namanya siapa yuk? Iya, itu tadi kan mau ngetes namanya juga. Oke. Udahlah Warmo aja lah, Warmo susah. aja. Lagian ngapain sih mau pakai dibet-betin dari kami semua ya? Gak ada yang kenal juga gitu ya. Gak ada yang kenal situ. Ini terkenal juga. Kalau kami agak. Terus gimana? Jadi Warmo itu lingak-linguk cari tempat buat ngobrol. Karena memang kebanyakan di kampung saya itu orang-orang tua. Dan yang lain itu pada usahanya di Jakarta ya. Yang pemudanya cuma saya Ayah saya itu wirawiri diajakin curhat, ngobrol ini itu. Dan ternyata orangnya baik. Dan untuk ukuran orang-orang kayak saya ya, orang-orang kampung itu, Warmo itu termasuk dia itu dengan keluguannya punya pandangan yang lumayan, saya bilang, untuk menyingkapi kehidupan. Nyatanya untuk di tempatnya dia sendiri ya, di sana itu dia merasa kurang betah. Dan memang adatnya orang sini kan banyak kan ikut sama istri. Nah, di sini kalau dari keluarganya, kalau dari awal pernikahan itu banyak kekurangan, masalah ini itu tidak jadi masalah buat Warmo. Lumrah Mas, wong urip ya kan, di mana tempatnya beda-beda cara. Kalau di sini caranya begitu terus ada banyak kekurangan, saya nggak penting itunya. Saya pentingnya istri saya mau tak nikahin dan selesai seperti itu. Nah, dia itu usahanya di Jakarta, tapi bukan wardegan pada kayak orang yang lain, tapi dia itu ikut bangunan kayak misalnya reparasi market, bikin masang kaca interior kayak gitu sama atasannya lagi tentu ya. Nah,
belakangan hari saya kan sering dengar istrinya itu kadang-kadang di warung, kadang-kadang juga lagi ngomong anak, udah punya anak sekarang. Itu sering ngeresula tentang bapaknya gitu, tentang suaminya. Kalau lagi banyak kasus, ada masalah, selenting-selentingan saya dengar dari ya kabar angin istrinya gitu kan. Dia itu lagi kena fitnah atau apa, Bi. Siapanya? Mas Warmonya. Jadi di tempat kerjaan banyak persaingan, terus katanya ngambil handphone atau ngambil apa, terus didakwa begitu loh. Iki pan balik mana Mas? Mau pulang, nggak tahu nanti kalau pulang di sini mau usaha apa, saya nggak tahu. Ya jenengan kan tabungan Mas akeh, saya bilang begitu. Tabungan Masnya banyak. Ada Mas Ayung, ada Mas Tommy, ada Mas yang lain. Ada Mas yang lain, tinggal diputusin aja udah sama kita itu. Enggak begitu, Bi. Maksudnya Mas beneran. Ya Bung, biasanya kerjaan di kota mau di sawah ya angel katanya begitu. Padahal dari penampakannya hidup biasa macul. Dan lebih klop sama sawah gitu. Betul. Lebih dari penampakannya itu lebih tepat ke sawah gitu daripada tadi, walaupun di kota itu bener-benerin apa di tempat mewah juga kayaknya kurang inilah dari pandangan umum begitu kan. Tapi wong istrinya berpendapat begitu ya saya hargai. Akhirnya pulanglah dia mendarat ke kampung Tumaritis. Dan aku itu kan berarti berapa tahun ya pernah ngobrol-ngobrol begitu, sekitar 2 tahunan lah setelah dia itu baru-baru menikah. Terus nanti pulang lagi lebaran ketemu udah agak berbeda. Artinya kesempatan ngobrolnya dia udah mulai ada temen yang lain gitu loh. Oh, iya. Jadi nggak terlalu butuh. Nggak gitu. butuh banget sama saya, paling Mas kerja kayak gitu doang. Bro Ayung itu nggak penting gitu ya. Nggak penting, biasa seperti itu, dan saya nggak apa-apa. Iya. Itu sambut tangan. Iya. Akhirnya ada peristiwa kemarin, dia pulang kampung dengan tadi membawa luka karena memang didakwa mencuri handphonenya bosnya, handphone karyawan di tempatnya dia bekerja, padahal nggak sama sekali. Itu butuh lagi untuk bercerita dengan Bro Ayung, karena untuk yang penderitaan, keluh kesah kan pantas cerita sama beliau mungkin seperti itu. Ya apa-apa, ada kopi nih, ngopilah kita ngobrol-ngobrol. Tapi di rumahnya siapa? Di rumahnya Warmo. Rumah Warmo sebelah mana sih? Rumah Warmo itu di seberang kita, seberang saya, Mas Iwan. Seberangnya itu ada kali. Di depan, ke depan sana. Di depan rumah itu ya agak nyerong sih. Rumah belakang berarti paling pucuk itu pinggir kali, pinggir sawah. Padahal situ tahu mungkin ya, ngetes aja kan. Ngetes. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol. Yang saya harapkan dia itu bakalan ngomongin masalah pekerjaan. Masalah dia itu kenapa didakwa mencuri, kronologis kejadiannya seperti apa. Tapi enggak, justru ngomongin mistik, Bi. Loh, kan sama pakarnya cocok. Sama pakarnya mungkin ya. Mbak Ayung kan sekarang. Pakar ini buat cerita mungkin seperti itu. Dia mungkin udah nonton, Bi, cuman pura-puranya nggak nonton. Jangan-jangan subscribe tapi pakai nama beda. Itu ngomong, Mas, aku tak aneh. Aku itu merasa aneh. Aneh primen, aneh gimana? Saya sejak pertama menikah, terus saya kan keluar. Orang mungkin orang nang rumah terus, nggak mungkin orang di rumah terus. Ya iyalah, saya bilang begitu. Saya kalau di lingkungan Kidul Kali, tempatnya dia kan Kidul Kali, saya itu nggak ngerasa apapun. Artinya bau tanah basah kalau habis hujan, ya bau tanah. Kadang-kadang bau semelentang melati, bau gue anak melati. Terus kayak bau telek, yo wong tuane bojo punya unggas. Lumrah, Mas. Tapi kalau saya udah nyebrang kali, terutama setelah saya pulang ini loh, lebih jahat lagi baunya. Sebelah saya berarti yang diomongin bau-bau begitu, Bi. Bau apa? Kita nggak ada yang buang sampah di kali, adanya di sungai. Saya bilang begitu. Murah, Mas, baunya bukan bau seperti itu. Kalau saya itu nyebrang kali, saya selalu mencium bau bangkai. Selalu mencium bau bangkai. Kalau misalnya saya nggak peduli, bodo amat lah, jangan terlalu dipikirkan. Itu nggak terlalu. Tapi kalau saya nyelidik, bau apa ya, dari mana? Apalagi saya nengok di situ kan ada jalan air kecil juga depannya Mas Iwan itu, gorong-gorong yang kemarin bawa mobil situ lewat situ. Ya kan, tengok itu semakin kayak nusuk banget. Dan
saya yakin ini bau mayit, Mas. Kamu bikin gara-gara aja, jangan mulai lagi. Soalnya sih di lingkungan sini udah ngomong sama siapa? Orang-orang jenengan tuh. Cuman sama sampean doang saya ngomong begini. Palingnya sama istri. Iya, istri ngomong sama mertua. Iya deh, kan. Kabeh akhirnya kan ngomong semuanya. Pas saya itu ngobrol itu belum selesai. Kok tak tekudut. Karena dia udah nggak ngerokok, penyakit batuk, kalkul batuk kan. Saya beli rokok di Pak Ujang, Mas Ujang. Saya baru ngomong, Jang, rokok Jang. Sampurna kretek gitu kan. Warmo anak-anak baik katanya. Emang kenapa? Jari mambune tuh kan Ujang aja ngerti, dia itu ngerti. Berarti kan Warmo nyampe situ ceritanya udah nyebar kemana-mana. Alah bocah angel Kak, saya cuma bilang begitu. Balik lagi, mau Ujang ngerti ya, saya bilang begitu. Aduh Mas Ujang ngerti. Jadi ketemunya sepupu Ujang, sepupu dari istri kan. Padahal aku orang cerita siapa-siapa Mas, cuman jenengan tadi istri saya. Iya ya mertua KB ya Mas. Iya tolong yang lain, kalau yang kayak seperti itu jangan diceritakan ke umum, apalagi ke istri. Istri itu umum loh, karena perempuan itu nanti nyebar kemana-mana. Iya Mas yakin, saya deg-degan banget ya. Berarti dia pulang kampung itu ternyata udah 4 hari Bi. Ketemu saya udah 4 hari. Tapi saya udah dapat jawabannya. Jawaban dari bau busuk itu katanya. Angel sampean penelitian ya, saya bilang. Bukan. Saudaranya dia itu orang seberang dari rentengan saya itu loh, tempat saya. Jadi pernah waktu itu saya itu sengaja nyari-nyari bau tersebut. Saya matanya nggak awas, bukan spiritual, bukan paranormal, tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi apes, dia yang lihat saya atau saya yang lihat dia. Ya dia sih mesti ngeliat jenengan. Iya saya kadang-kadang lihat, tapi nggak terlalu jelas. Kadang cuman wujud-wujud. Mungkin orang bilang kunti ya sekelebat jalan. Nanti misalnya di balik pohon saya nengok di arah situ ya nggak ada apa-apa. Itu kemarin berarti mau ada acara tahlilan mendak nyawanya istri. Saya itu dari pagi di sana karena nyembelih wedhus. Nyembelih kambing dia ikut netelin. Lumayan lah wong lagi nganggur buat dewa-dewa dina panjang-panjang hari. Dapat rokok, anak dapat jajan di situ, dapat berkat buat manjang-manjangin ini kan ya. Edurasi maning buat manjangin ini apa namanya kehidupan kata dia. Lumayanan. Saya itu dibilangin sama Wadarsi. Mau nang kene bae mau tanggung, mariban kene musala ya perak. Musolanya dekat, harus balik. Musolanya rumahnya dekat, nggak usah. Nanti mau diperintah lagi. Kamu kan numpak motornya apal, cepet. Numpak motornya banter kayak gitu. Ya wis, saya di sana. Neteli udah peragat, terus persiapan ngeluarin meja segala macam bangku. Itu berarti sebelah kulon saya Pi, sebelah kulon persis. Itu saudaranya dia. Di situ kan pohon pisang semua. Sebelum jenengannya pohon pisang orang kerawat tuh Mas, nggak kerawat. Saya di situ nggak pernah lama kecuali Lebaran, dan Lebaran kemarin di situ aja saya bau busuk tapi nggak terlalu. Saat itu padahal campur sama perengus, kayak perengus itu dijemur sebelah kiri, yang bau busuk itu sebelah kanan. Jadi terpisah dan kencang ban baunya. Lagi-lagi saya kan gelugakan begitu. Bojone ngisi maning, katanya seperti itu. Ada orang tua kan ya, kadang-kadang kan ada yang begitu, katanya yang nyidam lakinya Bi. Maksudnya apa katanya? Enggak sih mau tak dilengna kon glokak masuk angin apa primen? Masuk angin apa gimana? Ora mambu apa? Wedhusnya mambu perengus, wong lanang apa sih digituin, malah saya dimarahin. Katanya laki-laki bau perengus wagu kalau misalnya glokakan. Saya mau ngomong bau busuk, tapi nanti jadi kemana-mana ya. Akhirnya saya cuma nyari-nyari. Pas ini udah selesai, saya cuci semuanya. Saya cucinya ke kali, tapi kering. Akhirnya kan kali gede, diantarin sama saudara lagi. Udah selesai, saya balik lagi pas mau maghrib persis. Saya itu sambil ngerokok, ini masih bau rada berengus di depan. Istri saya datang, Mas balik kok yuk, katanya begitu. Itu dia udah balik rokok ya, soalnya tadi kan batuk. Balik rokok lagi. Kalau ada kesempatan nggak ngerokoknya kan karena ada istri Bi. Berarti saat itu ke gap Mas, langsung Bu, istri kalau saya ada pegawaiannya yang dipegang ngerokok boleh. Nggak bolehnya karena nganggur.
Udah nganggur ngerokok lagi. Udah nganggur ngerokok lagi. Saya plepus begini kan. Istri ngomong begitu, balik kok yuk. Lah, orang lah neng kene bae di sini aja. Mau nanti mau sholatnya di. Iya ya, tetap ya, tapi engkau dong. Kalau misalnya dikasih berkat, ada yang matang bawa ke rumah, kayak bocahnya jaluk daging, tinggal ngomong sendiri aja, wong situ yang saudaranya, orang penak, saya yang penak, saya yang orang Jawa yang suruh minta. Oh enggak, itu mesti kalau misalnya dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa, kencang supaya di dalam dengar langsung, namanya kan kisah. Pas dia balik badan, sini memasakin, sah kondisi ke dari dalam, saya gawal bu. Gembuyu mas, bocahnya aku ketawa kayak kena dong. Jawa Tunis ini sila dan saya bilang kayak gitu. Saya lupa untuk sekejap itu masalah bau-bau. Pas dia udah berlalu, mau maghrib banget, semua itu konsentrasi ke dalam. Tetangga yang lain yang sinoman itu bubar semuanya. Saya di depan. Iki alam tempatnya jenengan apa sih maksudnya mas? Maksudnya gimana? Bisa kayak ganti settingan, ngomongnya seadanya seperti itu, kayak ganti settingan mas. Saya pernah sana ya, saya lihat di depan padahal kan rumahnya Pak Haji, latar itu wirawiri, apanya? Saya bilang banyak orang lewat, tapi pokoknya dari wetan ngulon wetan, tapi nggak ada yang jelas bi dari pandangannya Warmo, cuman hitam. Kalau bayangan mending rada kelihatan hitamnya agak jelas. Itu rapat apa angan-angan saya tuh gimana? Dan bau itu nusuk banget. Ditariklah saya ke arah kiri. Di arah kiri itu bau yang sebelah kiri. Saya kelingu ke sana ya. Berarti kan ada bekas kolam lelenya Pak Haji yang dulu di situ banyak poci-pocinya bi. Terus pohon-pohon pisang saya nengok ke arah situ kan, sing mambu sebenarnya apa urusannya dengan saya? Saya itu bukan orang sini, bukan nantangin, bukan apa. Mau kiam lodut, mau ya keluar. Kalau sampean jangan ngomong ya, kalau saya keluar mau ngapain gitu, nggak usah dijawab. Emang ngomongnya lucu bi. Pas banget kalau di sawah memang aslinya. Buat rame-rame kalau lagi kerja kan nggak terlalu kesel ya, capek. Saya jawab sendiri, ngomong sendiri. Tapi arahnya tambah ke sana ke dalam. Saya ngikut. Saya akhirnya improv itu mau maghrib banget. Saya itu melangkah ke arah kiri. Apen beneri antena. Itu sampingnya rumah saudaranya. Jadi toket di dalam ada yang nonton ini. Sekarang kan pada nontonnya di HP. Sambil lihat ke belakang, itu cuman ada suara dicontohin begitu bi. Oh, primen mas, suara laki-laki, suara orang, iya suara orang laki-laki. Ci, jangan kayak gitu Ci lah, Ci biasa baik Ci katanya. Lain Pak Haji godain, Pak Haji kan seneng kayak gitu, godain terus dari arah ini tadi samping rumahnya. Ci, tolong Ci, jangan ngomong kayak gitu Bi. Saya itu bukan orang penakut. Lama-lama itu semua merinding kabeh ya, udah mau maghrib banget, mau di musola aja udah gembreng sama orang ngaji kan. Saya putar toket. Untung yang punya rumah saudaranya istri, "Ma, lagi apa sih ini kono? Lebu." Sambet lah puas dikit. Kalau kesambet, kalau kesurupan gimana gitu kan. Saya itu langsung kayak dapat pertolongan loh. Padahal dari tadi saya masuk juga nggak apa-apa. Saya langsung ke sana, belakang itu hibrid banget. Itu banyak palangan kayu yang ada pakunya. Takutnya saya nginjek paku. Sempat saya noleh ke belakang. Ih, itu gitu kan ya, atau orang Jawa begitu. Kayak apa Mas Warmo? Anak putih-putih ini gedangan katanya. Ada putih-putih di pisang. Sebelah mana? Ya lempengannya rumahnya situ, tapi kan itu kalingan rumah saudaranya saya. Modelnya seperti apa? Kuntilanak? Bukan. Kerobonge, tutupannya nangka. Dia nggak berani ngomong pocong. Tutupnya nangka katanya. Tutupnya nangka apa? Paring. Sing ngonong. Kayak mas kayak mencolot dibuktiin sendiri begitu. Saya ceritain lucu banget nih Warmo. Sampai ngeliat foto enggak, cuman di pisangan kayak nengok begitu, tapi mukanya enggak ke arah saya, ke sana gitu loh. Baunya dari dia. Saya wong takut orang mikiri bau. Saya juga lagi dipanggil. Saya langsung ngibrit. Saya langsung ngomong sama saudaranya istri yang badannya gede itu lebih. Wak, nang ngiringan anak anuk kok, Wak. Nang ngiringan anak anuk. Di samping ada anu.
luka apa aja medeni. Mbah kesini yang mau diholin. Iya mbah tadi untung teman katanya ketemu mbah, dia orang baik kok, padahal mau pocong mas. Saya iya aja, saya takut keceplosan nanti nyebar lagi kan. Terus saya ambil wudhu, yang tadinya mau sholat ke musola nggak berani akhirnya. Mau sholat terus lewat kebun. Iya lewat kebun juga, lewat sampingnya Mas Iwan kan sana. Saya nggak berani. Wak melu sholat kene lah, melu sholat di sini. Sesek sana ke musola, yang lain juga ke musola. Lagian kamu orang di sini kan mantu, biar gue katon-katon. Sholatnya buat katon-katon, buat supaya kelihatan mantunya ini juga sholat di musola gitu. Ajakin kayak si Ayum katanya nggak pernah ke musola katanya. Saya dibawa, masa ngomong kayak gitu? Jangan nambah-nambahin mas. Iya mas, serius kalau itu iya mas. Katanya situ nggak pernah sholat ke musola. Saya sholatnya langsung Mekah, saya bilang kayak gitu kan. Maksudnya begitu. Akhirnya apa? Saya itu pulang dari sana, saya nggak musola kan, saya pulang dari sholat di dalam itu, sesek-sesekan itu aja bukan tempat pesolatan. Bisanya saya sholat mikirannya gedang, di depan itu harusnya sholat kan menghadap Allah. Dengan cara saya, pokoknya saya itu sama Gusti Allah begitu. Yang ada pisang, dia itu linggak-lingguk di dalam bayangan saya seperti itu. Pocongan, iya. Saya bayangannya pocong terus, dan saat itu yang baunya benar-benar busuk banget. Saya ngerasain bau busuk banget sampai tahiyat akhir. Saya nanyakan sama yang lain di situ kan ada yang sinoman yang lain udah pada datang. Berarti habis maghrib teng. Wah, sampean itu ada nyai-nyai mambu padang apa ora? Bau busuk apa enggak? Ya ora, mambu busuk taneng. Ada yang curut yang mati atau apa? Orang mabunnya panganan, baunya makanan ini semuanya. Kenapa sih kon bocah? Kenapa kamu dari tadi saya lihat bingung? Nggak apa-apa. Kon nggak bawa apa? Orang saya bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa, handphone saya bawa. Orang kon bawa sesuatu katanya. Kamu itu bawa sesuatu. Sesuatu apa ya? Saya bingung waktu itu. Akhirnya saya nggak mikirin. Suruh makan, saya nyedok lawan yang masih ada di aso itu loh, belum dintas semuanya. Oh ini udah pulang ke rumah? Belum. Oh belum. Masih di rumah itu, dari arah dapur. Iya maksudnya di rumah saudaranya itu. Masih kan? Di rumah saudaranya. Saya nyedokin. Oh iya tadi sholatnya di situ bukan di musola ya? Iya sorry. Salah tangkap sorry. Ikut pura-pura kayak perempuan, kadang-kadang yang lain masih maghriban, terus yang lainnya belum konsentrasi di belakang. Itu di rumah itu. Bagian dapur belakangnya itu ada yang terbuka seginilah sejengkal. Saya tuh nggak ngesung dari tadi, saya pikir itu kayak cat atau tempelan apalah hitam gitu ya. Pantesan mas semriwing ternyata ada angin dari luar. Kalau saya tahu itunya terbuka nggak bakalan saya di situ. Taunya saya ngerti bahwa saya penakut. Dan saya bilang tadi katanya nggak takutan, sekarang ngomong kayak gitu ya mau nggak bakal nonton kalau istrinya nonton. Istrinya nonton. Kan nama udah disamarkan. Iya, namanya aslinya Warmo. Disamarkan jadi Warmo. Saya ngambil kayak koyor alot. Ini apa ya? Saya senengnya anduk. Kalau ini apa? Tembolok apa? Iya, lambung. Waduk dia nyebutnya anduk karena emang kayak anduk. Enak men mas gue. Saya ngambilin, saya pilihin begitu kan. Makanan mau primer sih. Ini kan harusnya baunya rendang. Bisa memang boleh busuk melentang men. Busuknya busuk, bener-bener busuk. Saya nyari pembelaan karena nggak jauh dari saya itu ada ibu-ibu lagi ngelapi gelas nyanyi yang tadi. Apa deleng nanyong seneng kayak gitu ngomongnya. Nyata memang wong ayu gemien saya emang orang cantik dulunya. Ngeliatin saya apa naksir. Engko bojone kon cemburu katanya begitu. Saya nggak ketawa, aturan itu lucu ketawa karena saya kepengennya nih sampean bau ini apa enggak, tapi saya nggak bisa ngomong. Akhirnya saya nyidukin lagi itu, saya sengaja yang banyak mas, nanti ditaruh di bawahnya nasi maksudnya loh. Diumpetin, kelihatannya kan ambil satu. Ternyata Warmo seperti itu, saya pikir kan lempeng-lempeng aja ya. Saya nyidukin begitu ya, cek gurih ini masih aja bau sementeng. Pas saya ke atas iseng-iseng nengok, jadi ada sawangan yang jatuh itu loh. Tek, saya ambil, orang dibersih, saya sawang ini. Saya nengok ke atas, pas muka begini, hah?
Ki bolong, sampai saya raba-raba begini, udah ketahuan itu bolong, saya raba-raba begini. Cawel ada yang begitu ditampak. Yakin cepet banget yang nampak saya itu apa, tapi yang saya rasakan itu sesuatu benda yang keras dan tangan saya itu sama saiki katanya. Masih sakit katanya, lagi cerita masih sakit. Oke mas. Oke katanya. Kenapa emang Mas? Ih sakit esi lara. Oh yukon, aku bilang begitu. Ditambah begini. Astagfirullahaladzim, saya seperti itu kan, saya tarik lagi. Kenapa mau? Alot, katanya ibu-ibu tadi. Ibu-ibu nyangkanya saya nyicipin di situ. Padahal kan enggak. Padahal kalau enggak ada dia saya nyicipin. Mas saya itu apa ya? Saya ngelongok begini, tapi ada kompor. Akhirnya saya geser ember-ember yang buat selamatan di sampingnya kompor itu supaya saya bisa langsung begini ngintip. Kan bisa gitu ya. Saya geser, mana apa bocor royal temen sih, bocor royal itu nanti kalau pada rubuh gimana, orang penasaran neng jaban apa ya, nah belis katanya, kalau di belakang ada belis, ada setan. Semua ngomongnya begitu. Saya yang mau nengok begini nggak jadi, ada belis mas. Wes laka cerita horor maning mas, laka ya lah pasti katanya. Ada cerita horornya. Saya itu kayak mau sekalian, berarti saya udah balik arah, mau makan nyari tempatnya di mana, jangan ke depan malu. Apalagi ada yang laporan sama istri, kayak lanangnya mangan ning kono, enak-enak gitu kan, saya malu. Saya lagi nyari dinglikan buat duduk yang dari kayu apalah situ. Nggak ketemu, malah disuruh sama nyainya itu, sebutnya Nyai Durmi. Mau kompornya pateni mau. Kompornya suruh dimatiin, balik lagi lah saya ke tempat tadi yang ada wajan gede. Saya burung nyeklek itu. Loh mas, baunya itu semakin pekat banget. Dan saya itu kayak penasaran itu nggak bisa hilang. Saya ngeliat kebolongan itu bisa dari bawah kok. Semata-mata, ini sampean percaya atau enggak? Krewek kabeh katanya. Krewek itu bodol, jadi bodol. Pertama saya lihat itu ada ujungnya kain. Saya pikir tadi aja lagi samping rumah itu banyak bekas banner-banner lama. Tak kira itu banner atau apa itu. Atasannya pocong itu loh. Atasnya itu dari bawah begini halus banget, kamplek-kamplek gitu. Plek. Ada talinya mas. Ya bu, saya cuma lihat kayak gitu kan. Ya apa sih ya? Tapi di sininya udah dok baunya semakin kenceng, lebih kenceng lagi, dan saya mungkin kayak hampir mau pingsan, baunya kayak gitu saking kencengnya. Itu mau cet segini berhenti, pas tongol begininya kenceng banget, cepet banget, sehingga aku bangsat. Sampai waktu itu nggak takut tapi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi langsung jelup kayak gitu. Itu lagi langsung pemas mukanya, tapi separohnya itu ngamplep ke sini. Jadi yang ujungnya itu ngamplep, mukanya hancur banget, dan di sini wah, diceritain tuh bener-bener pating pecotot begitu, mambune. Saat itu baunya lebih banget. Itu di sininya kayak mulut apa ya? Jadi kayak karet tanah, tapi banyak semacam belatung atau apa? Suwir-suwirnya, tapi dia kayak hidup di sini. Mut. Pan ngeludah nih kan? Iya kayak mau ngeludah. Astagfirullahaladzim. Sega murah-murahan kabeh ya. Sega itu pada tumplak semua nasi. Tolongi aku. Aku minta tolong tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman begini doang. Disikap dan itu. Bocah gua ngerti mas jebul. Emang iya. Saya bilang Nyai Durmi itu ternyata orang pintar, orang paham. Langsung duduk pocong kene deleng-deleng katanya seperti itu. Langsung direok. Jadi pinggangnya langsung ditarik sama dia itu. Saya kayaknya dilemparin enteng banget sama Nyai Durmi. Mabruk tempat sega, tempat nasi yang masih di tempat itu yang gede itu, wajan gede. Untung saya nggak nyublek ke nasi, kan panas banget. Saya pegangan, ya akhir saya takut, langsung lari pulang di sana. Langsung lari pulang, dan saya cuman pernah sempat nengok ke belakang. Itu Nyai Durmi, mana lu aja mene-mene. Itu terakhir saya ngeliat itu. Sebentar bro. Oke, terakhir lihat apa gini. Sembari lari itu Nyai Durmi begini. Sono. Aja ngodani wong adoh kayak gitu. Kayak putune aku, itu cucu saya katanya. Tapi itu saya denger enggak denger sih sebenarnya. Saya cepot keluar dari pintu depan. Itu pada bingung, "Nang apa, Mbok?" Pada nanyain begitu yang di dalam rumah. Saya enggak jawab, saya lari. Itu padahal saya itu kencang banget larinya lah. Saya merasa seperti itu.
sosok itu ada di belakang saya itu bisa ngerasa begitu Mas, ngelihat apa enggak, ngerasa itu ada di belakang dan baunya masih. Terus ketika udah sampai rumahnya dekat rumah Mas Iwan, dia itu di samping cuman agak jauh. Berarti kalau sampingnya rumah Mas Iwan itu kan, dan yang situ bawa mobil kemarin itu kan lega, dia itu bukan di jalan sampingnya tapi di dalam rumah, tapi kelihatan kayak di dalam rumah, tembus begitu loh. Seru. Saya langsung nyebrang jembatannya Bang Ujang itu. Seberang jembatan itu kayu itu, dia itu berhenti. Jadi kayak mungkin bukan wilayahnya atau apa. Saya ke sana langsung maring kasur ya, tungkruban begini. Pak, kenapa Pak? Anak saya, gitu. Saya nggak peduli. Ada pocong katanya seperti itu. Akhirnya setelah itu ya, orang-orang yang habis pada tahlilan, saya nggak berangkat akhirnya Mas, keweden sih, meriang semuanya. Terus ada saudaranya istri datang ke situ, karena geger sih di sana, cuman geger keluarga lah. Saya juga nggak tahu kan, padahal deket banget. Katanya si Warmo diperui atau dilihatin sosok pocong. Saya itu pas di rumah ditanyain sama uangnya istri, dia juga bawa Ustadz, katanya paham. Dan ditanyain, sampai itu nakal katanya. Saya nakal apa tuh? Sampean itu kesini bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Kening tas jukut, di tas itu diambil. Saya di tas sih ada apa? Saya nggak punya bawa apa-apa. Wong kemarin aja isinya cuman baju. Neng tas, neng sampingnya itu ada sakunya. Di saku itu ambil. Saya baru oh iya, aku pernah dingin kanca. Aku pernah dikasih temen waktu di sana di Jakarta. Saya nggak cekelan. Ini buat pegangan. Kok iya bener anak. Istri saya suruh ngambil. Saya buka cendrek-dek. Karena itu katanya jimat, nggak cekelan kayak gitu. Saya nggak mau, tapi dipaksa taruh di situ. Dia pinjam duit 100.000. Balikinnya ngasihnya itu buat pegangan. Saya buka begitu. Itu emang gulungan. Tapi kayak daun ada ikatannya di dalamnya itu putih. Saya kasihin sama Ustadznya begini, buka dewek, orang ledet pasti ada hubungannya sama ini, ada hubungannya sama ini. Dibuka sama Ustadznya, ternyata itu hanya cuman kain begitu panjang. Nyekeliki ya katanya, ini kamu itu megangin ini, katanya itu tali pocong. Pantasan kamu diudak-udak itu terus. Di sini juga ada, jadi kayak narik bangsanya mereka gitu loh. Pocong tali pocong. Kiana isinya, ini ada isinya. Terus gimana tuh? Kubur besok raku dikubur. Orang anda sampean kalau cerita saya kamerain, dia bilang kayak gitu. Kuburnya dekatnya rumah Warmo kan, samping juga ada kuburan belakangnya Bang Ujang. Ada dikubur di situ, Terus aman sekarang. Aman Mas, tapi aku hari ini jenengan ngejaki ngopi, aku mikir-mikir lah. Di sana banyak katanya begitu. Itu aja ceritanya, Iya, berarti tali pocong ya. Tali pocong. Jimatnya itu narik. Ya sejenis itu gitu, jadi tertarik gitu ya. Dan itu kemana-mana kayak ngikutin bau makanya. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Mas Warmo juga terima kasih banyak, kawan-kawan di rumah. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.